Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. نور قلوب المؤمنين بالمعرفة فاطمأنت قلوبهم بالتوحيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين, jamaah Jumat yang sama saya hormati, ungkapan memuji segala bentuk kebesaran ilahi Rabbi Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan segala bentuk karunia, nikmat, sehat dan kesempatan sehingga di pelaksanaan Jumat hari ini di tanggal 15 Desember 2023 Masehi dan di tanggal 2 Jumadil Akhir untuk tahun Hijriah. Tanpa kita sadari, dalam hidup dan kehidupan ini yang memang amat singkat, perjalanan akan hidup dan kehidupan kita bersama. Sehingga di pelaksanaan sholat Jumat ini kita pun tidak pernah melupakan arti bacaan, kiriman, salam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para tabi'in, tabi'ina sampai kepada kita umat yang terakhir dan kenabian dan kerasulan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang sama berbahagia, sekiranya umat muslim mengerti akan makna, mengerti akan manfaat, mengerti akan seruan pelaksanaan sholat Jumat, maka pasti tidak ada yang lalu lalang di jalan. Sekiranya panitia pengurus Masjid Agung ini berdiri di depan sana di jalan,
lalu mengadakan pencatatan, melihat siapa yang lalu lalang dan tidak melaksanakan Jumat, maka hasil dari yang namanya catatan itu pasti prosentasenya umat Islam yang rugi karena tidak melaksanakan sholat Jumat. Padahal idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Untuk kita senantiasa diminta menunaikan ibadah sholatul Jumat, tiada lain mengingat Allah. Allah mengungkapkan bahasa lembut, wa darul bai'ah, tinggalkan jual beli. Kalimat jual beli ini sebagian para alim ulama kita banyak menerjemahkan dengan kalimat adalah aktivitasmu, kegiatanmu, usahamu. Usahakan tutup untuk kembali mengingat Allah di pelaksanaan sholat Jumat. Kita termasuk orang beruntung karena sudah berada di areal masjid yang kita cintai. Hadirin jamaah Jumat yang sama saya hormati, saya hanya ingin menggambarkan akan ayat yang saya bacakan di awal khutbah yang amat singkat. Inna fi dzalika la'ibratan liuli absar. Allah mengingatkan sesungguhnya segala sesuatu yang pernah terjadi ada kalimat ibrah, pelajaran. Liulil absar, bagi kita yang sudah melihat, kata Allah. Coba kita renungkan dalam kehidupan ini. Singkatnya ini roda perputaran hidup. Singkatnya beralih berpindah ini waktu. Perasaan kita 2023 baru kemarin. 2023 sudah akan habis untuk 2 minggu ke depan. Itu akan masuk babak baru 2024. Kalau kita tidak mengintrospeksi diri di bulan Desember ini, maka ingat beberapa peristiwa masa lampau yang pernah terjadi Allah porak-porandakan akan arti hidup dan kehidupan ini. Kita kembali ke sejarahnya Nabiullah Lut alaihi salam. Nabi Lut punya umat yang sama sekali tidak pernah mau tunduk pada aturan Allah. Nabi Lut berdakwah, Nabi Lut mengajak umatnya sampai sekian puluh tahun. Yang ikut cuma kurang lebih 38 orang. Allah murka karena zamannya Lot di saat itu yang berlaku laki dengan laki-laki yang baku suka. Itu namanya al-liwat. Kalau kita sekarang dengan bahasa ngetrendnya homoseksual. Bahkan baru-baru kita dihebohkan di daerah Sumatera terjadi akad menikah antara sesama jenis. Ini tanda kehancuran. Ini tanda kehancuran. Yang saya heran, kenapa imamnya pun gurunya menikahkan antara dua jenis laki dan sama. Ini juga perlu kita pertanyakan. Lut menghadapi umat yang seperti ini. Umat Lut diperingati oleh Lut alaihissalam untuk tidak menyenangi laki dengan laki-laki. Tapi apa kata umat? Wahai Lut, jikalau memang engkau utusannya Allah, engkau adalah rasulnya Allah, biarkanlah kami akan menerima risiko yang akan kami terima. Allah mengutus 4 malaikat bertandang, berkunjung, bertamu di rumahnya Nabiullah Lut alaihissalam. Lut menanya kepada istrinya, wahai istri,
Jangan kau sebarkan ini berita. Jangan kau sebarkan ini keadaan. Di rumah ada 4 laki-laki. Dan laki-laki ini bukan laki-lakinya. Ternyata istrinya Nabi Lut tidak sanggup menjaga mulut. Maka tersebarlah ini berita bahwa Nabi Lut ternyata memiliki laki-laki yang jauh lebih tampan, jauh lebih jaga dari setiap umat yang ada Nabi Lut. Maka salah seorang mulai mengintip di kediaman Nabi Lut, lalu orang ini yang kembali menyebarkan bahwa apa yang disebarkan oleh istri Lut itu benar. Nabi Lut sendiri heran. Ini tamuku siapa? Saya ajak bicara, dia diam. Saya ajak makan, tidak mau makan. Saya siapkan tempat tidur, dia tidak pernah mau tidur. Tiba-tiba dia hanya berucap dengan kalimat, "Ya Lut, ajak umatmu meninggalkan kampung halaman." Hanya satu pesan. Kata malaikat, satu pesan. Apa itu? Jangan pernah kau menoleh ke belakang. Jangan pernah kau melihat ke belakang. Maka Nabi Lut mengajak umat yang itu cuma 39, karena yang satu 40 ini mati dalam keadaan kafir, yaitu istri Lut. Maka Lut meninggalkan kampung halamannya dengan tidak pernah menoleh ke belakang. Ternyata istrinya Lut alaihi salam tidak sanggup menerima ini amanah. Padahal kalau kita kembali ke amanah, "Falyuwaddi alladhi tumina amanatahu wa liyattaqillah." Amanah itu karena Allah. Nabi Lut beserta rombongan yang jalan, istrinya yang menoleh ke belakang. Begitu melihat ke belakang, dia lihat hidungnya sudah berputar. Yang atas sudah berada di bawah, yang di bawah sudah berada di atas. Pohon tidak kelihatan lagi daunnya, tapi yang nampak adalah akar-akarnya. Sehingga dalam perputaran dahsyat ini, istrinya Lut ikut dengan putaran itu, sehingga ia mati dalam keadaan sakit. Hadirin, Allah mengingatkan buat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kita mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Ini sekilas akan arti hidup di masa lampau yang kalau kita masukkan dalam kehidupan kita semua. Karena masih ada di antara kita umat yang tidak pernah mau tunduk pada aturan Allah. Bayangkan, apa yang dilarang oleh Allah kadang ini menjadi langganan dalam kehidupan. Apa yang mestinya menjadi kewajiban dari Allah, ini yang kadang kita jauhi dalam hidup kehidupan. Artinya, masih ada umat muslim di antara kita. Masih ada umat muslim di antara kita yang kadang memutarbalikkan larangan, ia jadikan langganan. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyrik. Allah sudah menyatakan, kuharamkan untukmu untuk menyekutukan diri. Dan ini yang masih banyak. Saya mohon maaf. Satu ketika ada seseorang yang menggunakan cincin yang bagus. Tiba-tiba ada temannya datang bertanya, bagus ya batu, beli berapa? Dia yang jawab, alhamdulillah ini batunya kakek nenekku dan ini ada musibah. Apa itu? Keselamatan musik. Kapan kau katakan di sini ada keselamatan di batu ini musik? Kenapa? Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum. Allah sudah menyatakan. Keselamatan kita tidak akan pernah tergantung. Jangan pernah bergantung kepada sesama makhluk, tapi bergantunglah kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Tapi ada kalanya juga Allah mengutus bantuan yang orang kadang tidak kenal. Saya kasih contoh dalam satu hikayat cerita. Dulu hidup seorang alim, orang soleh. Allah sudah nyatakan akan ada bantuan, akan ada doa.
Tapi keyakinannya satu, Allah pasti akan menyelamatkan diri. Maka diutus salah satu pedagang lewat dengan mengendarai kendaraan anti banjir ini. Dia pun diajak, dia pun tidak mau turun sampai dia menyatakan, jangan engkau menjemputku karena Allah akan menyelamatkanku. Tiba-tiba datang air yang besar, datang lewat kembali nelayan dengan perahunya. Nelayan ini mengajak orang soleh ini, ayo ke sini, banjir makin dahsyat. Maka dia pun berkata, Allah tidak akan menenggelamkanku karena Allah akan menyelamatkanku. Akhirnya dia mati dalam keadaan tenggelam. Dia berjumpa dengan Allah lalu berkata, ya Allah, mengapa engkau tidak menyelamatkan diriku? Maka Allah menyampaikan, tidak kamu tahu bahwa dua orang yang kuutus itu adalah utusanku untuk menyelamatkan. Makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, inna fi dzalika la'ibratan li'ulil absar. Segala sesuatu yang pernah terjadi pasti ada ibaratnya. Pelajaran untuk kita semua yang masih hidup ini, karena dalam kehidupan ini Allah tidak butuh di antara kita kecuali amal ibadah kita. Wa ma umiru illa liya'budullah. Ibadah itu saja yang Allah inginkan. Setidak-tidaknya menjadi pelajaran bagi kita di Kabupaten Pinrang ini untuk kita senantiasa mengintrospeksi akhir Desember ini. Sudah berapa banyak pahala yang kita lakukan di hadapan Allah? Sudah berapa banyak perbuatan baik kita yang kita kerjakan di hadapan Allah? Atau sebaliknya, berapa banyak kesalahan dan dosa yang pernah kita kerjakan di hadapan Allah? Ayo introspeksi diri. Untuk apa? Wada'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian memohon ampun kepada Allah, bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat untuk kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa disenangi oleh Allah, dan kita pun senantiasa berdekatan dengan Allah. Semoga apa yang saya gambarkan dalam waktu yang singkat ini ada manfaat dalam hidup dan kehidupan kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجة. اللهم ربنا يا الله، اللهم ربنا يا الله يا رحمن، اللهم ربنا يا الله يا رحيم، اللهم ربنا يا الله يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة يا الله، سلامة في الدنيا وسلامة في الآخرة يا الله، سلامة يا الله، سلامة من عذاب القبر والفتنة القبر، ونعوذ بك من الفتنة المحيا والممات. المرحوم والمرحومة أبي وأمي يا الله، مسلمين والمسلمات يا الله، مؤمنين والمؤمنات يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك يا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. أقيم الصلاة.